Yang pertama, kalau berbicara pengalaman masa lalu untuk sampai kemudian di titik ini, memang ini bagi saya menguras air mata. Karena saya harus mengulangi masa lalu di mana saya membenci sebenarnya untuk mengingatnya. Namun terkadang saya perlu untuk mengingatnya sebagai bahan istighfar saya dan bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk tetap hidup, bertobat kepada Allah dan beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Diajak untuk keliling ke setiap tempat yang baru saya sadari sampai hari ini. Saya berbicara dengan Ustadz Fatih Karim di Bandung. Ustadz, saya Handi Boni seorang yang hina. Dari dunia kegelapan yang luar biasa, hina. Maka, tapi hari ini saya keliling Indonesia, berdakwah di jalan Allah di setiap kota. Dari Sumatera, Medan, Palembang, Lampung, Metro Lampung, Binjai Jambi, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Lombok, Pulau Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan saya baru ingat pada hari itu, perjalanan dari Kendari ke Kolaka 6 jam. Dari Kolaka ke Kendari balik lagi, lalu saya gas lagi ke Bali. Di perjalanan menuju Bali saya baru sadar, demi Allah, setiap titik yang saya datangi hari ini, setiap titik, setiap kota yang saya datangi, itulah tempat di mana saya pernah melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan dalam event organizer yang saya senantiasa laksanakan. Dan Allah menghantarkan saya hadir kembali di kota itu, tapi untuk kegiatan yang lain. Maka saya bersyukur kepada Allah sampai dengan detik hari ini, saya justru berada di atas panggung di antara manusia-manusia yang mulia, yang lebih baik dari saya, lebih hebat dari saya. Sedangkan saya punya masalah lalu yang luar biasa hinanya. Maka dari tahun 2006 saya mengenal ilmu-ilmu saya anggap dulu keren. Seorang yang ateis, komunis itu keren. Saya seneng banget buku bacaan. Buku bacaan dari mulai Nietzsche, Mencken, terus kemudian sampai ngefans banget sama yang namanya Ernesto Che Guevara. Sampai saya pengen punya anak itu namanya Ernesto Guevara. Tapi ternyata anak saya semuanya cewek semua. Gak jadi Ernesti gak bisa. Ya enak gitu. Guevari ya. Iya, Guevari. Ya. Ernesti Guevari. Sekarang jadi Ernesti gue banget. Ngefans banget lah sama Hitler gitu ya. Sampai kepada teman-teman penggerak kaum kiri di Indonesia. Ngefans banget tuh loh, keren gitu. Sampai akhirnya terjebak dalam sebuah pemikiran yang luar biasa. Kalau pergaulan remaja mungkin biasa kan. Dari SD, SMP terjebak dalam, mohon maaf, lingkungan yang kurang baik. Sampai akhirnya terjebak ke, mohon maaf, minuman keras dan juga narkoba. Dari SMP, SMA, kemudian kuliah saya di Pajajaran University. Unpad maksudnya. Pajajaran University, oke. Pajajaran University di daerah Jatinangor. Jatinangor. Dan masya Allah di sana mulai tambah situasi keluarga yang kurang baik. Maka saya mulai bekerja menjadi pegawai part-time di salah satu restoran cepat saji. Mungkin saya tidak sebut mereknya, saya inisialkan saja MCD. Dan ini luar biasa. Saya perjalanan itu untuk biayai kuliah saya dulu. Semester masih 1.400.000. Saya senang baca banget Kang Yoyo. Saya senang baca. Maka saya baca semuanya sampai akhirnya tahun 2006 masuk kuliah. Kemudian tahun 2009 saya mulai mengagumi dan mulai bergerak di teman-teman ateis. Saya merasa bangga bisa mengateiskan seseorang itu. Saya senang banget ngelihat orang keluar dari masjid, ajak ngobrol, dia nggak ke masjid lagi gitu. Kerasanya ada kepuasan batin gitu. Dulu Mas. Oh ya.
Ada nggak yang di sini diajak gitu ya? Nggak ya? Kesempatan, oh ternyata dia, nah gitu. Masya Allah. Jadi di kampus Unpad dan di beberapa kampus yang lain di Indonesia, di Bandung mohon maaf, di kampus yang daerah Taman Sari, kemudian daerah dekat kampus di Pati Ukur, itu saya punya masa juga lumayan untuk orang-orang yang sudah ateis gitu. Sampai berlangsung 2010-2011. Singkat cerita tahun 2010-2011 saya terjebak dalam dunia narkoba tapi tidak perdagangan, saya lebih ke konsumsi. Oh. Saya buat sebuah event organizer, saya punya IO, saya dulu pekerja IO juga. Lalu saya bikin IO sendiri, event organizer di Bandung, namanya ICEO, Inspirasi Sahabat Indonesia. Di British American Tobacco itu saya tercatat sebagai anak muda yang berhasil tembus dengan billing omset event itu 3,4 miliar tuh masih usia 23 tahun waktu itu. Usia 23 tahun, udah punya omset miliaran. Dan uang bertambah karena saya di Batam buka cabang. Batam bikin event IO juga di Batam. Dari mulai Batam kerjain event dari Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Batu Kundur, lalu kemudian ke Medan, Tanjung Balai, Medan, Binjai, Kisaran, Rantau Prapat, terus saya papai itu. Dan dari situ terjebak jahatnya saya dari narkoba, minuman keras dan mohon maaf mungkin wanita gitu ya. Maka di Batam usaha mulai hancur. Saya pulang ke Bandung dalam keadaan hanya bawa koper, jalan kaki dari dari Bandara Hussein, betul. Dari Bandara Hussein saya jalan kaki sampai BIP. Depan BIP saya ditemukan sama teman saya lagi bawa koper, ngedorong koper. Teman saya nanya, "Mau kemana?" "Saya mau ke rumah." Terus teman saya nanya, mohon maaf bahasa Sunda, nanti saya translate. Iya, di bawah ada. Saya termasuk yang roaming. Mohon maaf. Saya translate. Teman saya nanya, "Reka mana? Reka Ima, mau kemana kamu? Mau ke rumah?" "Ai mana cager? Ari kalau kamu sehat. Kamu sehat?" "Teuing urang teu boga duit. Enggak tahu saya enggak punya uang." Geus dahar Can, udah makan belum?" "Can, makanlah." Akhirnya saya makan saya tidak sebutkan restonya, tapi di depan BIP ada resto, itu Cafe C dan Cafe C. Ya. Dari tadi inisial ya. Inisial. Saya nggak bisa berani sebut. Betul. Takut. Maka kemudian saya makan di sana, ngobrol sampai akhirnya saya pulang sama teman saya, pulang ke rumah dan stres luar biasa karena uang habis itu di Batam habis. Singkat cerita, saya bangun lagi IO yang kedua di Bandung dan subhanallah rugi lagi, hampir 300 juta itu dibawa lari sama salah seseorang. Saya pun kena tipu dan itu tepat 1 minggu sebelum saya menikah. Nah sebelum menikah 1 minggu sebelum menikah saya tarik mundur dulu beberapa bulan. Mohon maaf, saya percepat. Saya bertemu dengan salah seorang wanita, teman SMP saya. Ya. Sebel. Ini sedih. Oh sedih ya, sorry. Nah, lagunya beda. Allahu Akbar. Ya. Lanjut. Masya Allah. Tepuk tangan untuk beliau ya. Ya. Ya, jadi saya SMP di SMP 3 Kota Bandung, Dewi Sartika, Kebon Kalapa. Kemudian saya waktu kelas 3 saya ketemu dengan salah seorang wanita yang saya rasa tidak mungkin saya cintai. Dia seorang wanita yang luar biasa, cantik, kaya, pintar. Saya bodoh, cakep tapi. Tolong diedit ini ya. Di cut. Maka akhirnya mencintai dalam diam. Saya cinta sama dia katanya sih cinta juga tapi saya nggak berani nembak karena dulu SMP itu suka pacaran dulu, banyak banget yang pacaran dulu. Tapi saya nggak tertarik untuk pacaran gitu, saya tertarik selingkuh dulu. Jadi akhirnya SMP ternyata Masya Allah ketika saya kuliah di Unpad, saya ketemu dengan salah seorang teman saya TK dan teman saya TK ini kuliah di Unpad juga jurusan psikologi pendidikan anak.
Lalu kemudian teman saya ini bilang ada salam. Dari siapa? Dari Rini. Siapa Rini? Rini, teman SMP kamu. Langsung shoot. Terbayang indah wajahnya. Gregetan gitu. Mas, itu luar biasa bahagianya begitu saya datengin. Ternyata udah dihijab. Saya mungkin gak ngerasa pantas. Karena dia dihijab, saya tidak. Di luar ada ya yang jual ya?